Ya Pak, mungkin sebelum kita mulai bisa sedikit ini kali ya klarifikasi apa aja sih yang saya bisa tanya, apa yang boleh dibahas mungkin Pak? Nanti pokoknya apa yang sesuai sama tim saya udah brief aja. Ya sebenarnya kehidupan sehari-hari enggak apa-apa. Yang penting yang sedang kalau rame-rame itu di sosmed itu ya enggak perlu lah. Ya. Jadi nggak usah dibahas lah ya Pak ya, sempat viral ya? Enggak bikin kekacauan gitu. Oh oke. Spesial banget datang ke sini yaitu Christo Emmanuel dan juga Laura Basuki. Ayo siapa teman sih yang nyangka itu Bapak Jokowi? Ada nih Pak Jokowi silahkan. Oh ya. Saya kaget sih kalau kaget ada. Kan? Sebenarnya ini surprise-nya buat Christo. Oh gitu. Nih Christo ya, terakhir aku ketemu kamu, pertama kali aku kenalan sama kamu. Di mana? Di luar negeri ya? Di Aussie. Gaya nggak sih? Waktu itu emang gue lagi. We were in Sydney. Yeah, we were in Sydney. You know, everything was awesome and everything was like super pricey and all with that. With like Hollywood cast. Yeah, Hollywood cast. You know, it's normal Kita tuh biasanya Sunday. acara internasional kan. Yeah. Aku ngerasa nggak pantas. Enggak. Sayang lebih nggak pantas nih kayaknya. Itu udah setahun yang lalu loh, by the way. Cepet banget. Kamu apa kabar? Baik, baik. Kamer gimana kabarnya? Saya baik, terima kasih juga. Gitu. Laura, pertama kali di Tiastos. Pertama kali, ya. Aku udah sering lihat kamu di film-film yang sangat banyak itu, ya kan? Dan semuanya hits gitu. It's you're a very respected and apa ya, nggak cuma role model tapi aktris yang sangat diidolakan. Aduh. Award winning lagi kan? Award winning, bener. Ageless juga, ageless. Ageless, bro. Segenerasi kan? Iya bener. Iya kan? Kita sama kan? Adik kelasku Kak Laura. Kak Laura adik kelas. Salah banget ya gue. Aku mau ikut sama kan? Iya sama. Kak Marian juga. Adik kelasnya lagi. Adik kelasnya lagi. Iya. Ya udah. Orang tuh gak ada yang percaya tahu. Nih tahun 2020 aku baca kamu pernah klaim bisa 110 suara. Kan kamu dikenal awalnya sebagai impersonator ya. 110 suara benar? Udah nambah jadi 1100 mungkin? Enggak, 1011 lah. Oh 1011. Ada ya go ahead sorry. Maaf terus ya sekarang mungkin lebih jarang impersonate kayak karena aku sekarang lagi ngulik banget di dunia acting, jadi kayak lebih banyak belajarnya di situ, gitu sih. Tapi kan emang kamu nih salah satu apa ya, aku bilang talent yang cukup unik ya di Indonesia. So baik banget hari ini. Benar-benar unik loh, karena you really have a unique talent. Nah emang dari awal tuh emang kamu suka acting. Apa kamu punya mimpi untuk menjadi seorang aktor atau nggak? Sebenarnya semua go with the flow aja. Aku dulu pas SD punya mimpi jadi aktor, cuman saat itu orang tua nggak setuju gitu. Terus akhirnya kuliahnya ambilnya directing. Terus tapi sambil directing sambil main film pendek juga. Tapi nggak nyangka bakal main film panjang gitu. Jadi kayak agak mind blown juga pas pertama kali akhirnya bisa main tapi film. memang yang bikin kamu naik pertama kali karena impersonations kan ya? Yes, betul. Ada nggak sih yang lain, ada saingan-saingan impersonator? Gilang Dirga. Oh iya. Gilang Dirga itu raja banget itu. Oh iya. Dia lebih jago lagi kalau yang karakter-karakter orang-orang Indonesia tuh jago iya banget benar, sih. tapi dia host TV langsung ya, dangdutan kan ya nggak salah ya. Host dangdutan, betul. host acara dangdut bukan dangdutan kan. Oh iya dangdutan, beda. sorry. Beda nih, kalau dangdutan bisa di mana aja. Diomelin enggak diomelin. Laura, kalau Laura udah 15 tahun acting benar? Iya, sepertinya. Iya kan? Jangan lihat saya nggak tahu. Kok ngeliat saya? Sepertinya begitu, iya. Benar-benar 15 tahun ya. Pertama kali masuk ke dunia acting ya. Itu pertama kali yang ngajak siapa? Atau misalnya kamu ngelihat ada opportunity atau? Oh enggak sih, awalnya aku modeling dulu, fashion show, foto. Terus suatu hari nih ya di Natang lihat fotoku di majalah. Kayak panggil deh casting dia gitu. Terus aku datang casting, keterima, udah dari situ main film terus. Sebenarnya nggak pernah punya cita-cita jadi aktor sih. Oh gitu. Oh, itu umur berapa ya? Berarti umur tahun 2008. 20. Ih bener loh. Wah keren. Ih kita jago banget matematikanya. Jerome Pauline out loh. Caps. Umur 20 pertama kali acting, terus you've been getting different roles ever since lah intinya gitu. Terus
ada aspirasi lain selain acting mungkin? Nggak ada lagi, kayak nggak punya bakat lain. Tapi bisa bakat acting aja udah bagus loh. Iya. Kan saya juga pengen kayak gitu, bakatnya cuma satu sih. Iya. Tapi jago banget. Tapi fokus tapi gitu. jago banget, Bener. terus dapat award gitu kan. Dapet award. Kalau jangan. Kalau orang nggak bisa dipuji Kak, tolong. Ini saya pawang ya. Tolong Tapi ya jangan. kan of course over the years kan 15 tahun perannya beda-beda. Pernah nggak kamu ikut acting course atau kepikiran pengen sekolah khusus Aku acting? paling ngambil yang kelas-kelas online itu kan, banyak yang berbayar, ikut kelas online. Terus setiap mulai film itu pasti ada persiapannya, itu kadang-kadang ada acting coachnya. Nah itu belajar lagi, selalu kayak gitu sih. Menurut kamu yang bikin kamu, kan I think nggak semua aktor bisa last selama ini ya, benar nggak sih? Setuju nggak sih? Menurut kamu yang bikin kamu bisa last selama 15 tahun ini apa? Kayaknya orang Di karir kesian kamu. sih. Daripada nganggur ya. Expect. Ger. Aduh. Kasian nih, kayak diem aja nelangsa terus mukanya. Udah Gitu, kasih bakatnya kerjaan cuma deh, satu, gitu. ya kan? Bakatnya cuma Bakatnya satu, cuma nggak punya bakat acting. lain. Kalau bukan jadi aktor nggak tahu, pengangguran kali ya. Jadi kasih aja deh peran. Oh karena kasihan, bukan karena bakat ya. kayaknya ya. Oh, ya. Nggak. Kalau misalnya menurutku kerja apapun itu selama kita seneng dan kita ngerjainnya serius, konsisten, aku rasa itu akan last long sih. Kalau kamu Kerjaan nggak jadi aktor, kira-kira abis modeling waktu itu jadi apa? Aku dulu ngambil kuliahnya ekonomi manajemen, mungkin kerja di bank kali. Oh ya boleh juga, oh, bisa juga. Bisa kaya juga kan kerja di Bisa bank. mulai dari teller. Oh dulu kerja di bank, tapi selesai sekolahnya? Selesai. Oh oke, berarti ada backup dong. Ada. Ada tapi udah telat. By the way, kamu kan pernah dapat award Piala Silver Bear di Berlinale. Ya, Ngomongnya apa? Berlinale. Berlinale. Sebenarnya itu 2022. singkatan Berlin Film Festival. Oh, oke. Berlinale. Singkatnya Berlinale. Itu menurut kamu one of the highlights of your career, atau menurut kamu tuh highlights career kamu tuh apa sih? Milestone-nya atau ngerasa wah, I've made it gitu. Highlightnya sih sebenarnya ketika sutradara happy dengan apa yang aku kasih, itu udah menurut Happy sutradaranya? Yang nggak mau ikutan di interview padahal kursi udah disiapin. Happy sutradaranya? Happy banget. Oh berarti udah achieve loh. Iya, Ya aku kan? nggak pernah ngejar penghargaan. Kalau dikasih penghargaan ya pasti seneng. Cuman tujuan utama film tuh sebenarnya buat aku nyari kenikmatan, ngerasain apapun yang aku belum pernah rasain. Karena salah satu apa ya, perks of being an actor kan kita bisa nyoba sesuatu yang baru, terus Iya. bisa ngerasain hal-hal yang nggak pernah kita rasain gitu sih. Biasanya kamu nonton gak sih filmnya sebelum premiere atau biasanya you watch it at the premiere? Premier Di sekali premiere. Itu deg-degan nggak? banget, mau pingsan, Tapi mau nonton, muntah. kamu beneran nonton? Iya beneran Karena kalau nonton. Luna tuh kan super deg-degan ya sebelum dia premiere. Kadang-kadang dia ngumpet, dia nggak mau. Iya. Oh. Tapi eventually dia akan nonton apa enggak? Eventually dia bakal nonton. Cuma dia deg-degan banget selalu gitu. Kamu juga kayak gitu? Deg-degan banget, selalu mau nggak usah premier, hari pertama, syuting pertama, take pertama itu pasti deg-degan selalu. Emang ini benar ada yang kita found out kalau kamu setiap abis syuting biasa skenario-nya kamu buang. Iya bener. Benar ya? Ini benar. Bener. Is that a drastical atau extreme action? Apa fungsinya apa buat kamu? Beda-beda sih ya tiap aktor. Ada yang mereka simpen karena ini kenang-kenangan, dan menurutku itu bagus juga punya apa, souvenir lah dari syuting. Kalau aku tipe yang begitu kelar aku pengen cepat-cepat lepas dari karakternya, pengen cepat-cepat lupain ceritanya supaya bisa balik ke kehidupan lagi, next project lagi. Jadi Emang suka kebawa? no, aku pengennya kayak, oh ini aku udah ngerjain PR-ku, semuanya udah selesai, aku udah nggak punya tanggung jawab apa-apa lagi di skrip ini, jadi aku buang biasanya gitu. Wow, ini di semua film, semua karakter you do the Iya, same thing? aku nggak punya simpenan skenario di rumah. Nggak ada simpenan? Iya, Uang, skenario dan uang, betul. Uang simpenannya itu ya. orang. Bener. Oh oke. Kalau Kristo gimana? Kristo kan Aku simpenan ada. oh simpenan Jadi banyak, namanya, disimpan juga ya? Iya benar. Disimpan juga. Disimpan. Tante. Enggak. Kalau aku kenapa sorry? Kalau kamu first movie waktu itu apa? Big Four. Big Four ya? Oh, Big berarti Four. recent ya? Very recent. Iya, recent. Sebenarnya technically teka-teki, tapi waktu itu teka-teki cuman kayak sekelibat Supporting. gitu. Oh, jadi lewat. Muncul aja Ekstra karena awareness gitu. kasihan gitu.
Dari awal syuting kok lu duduk sebelah gua mulu. Ya udah muncul depan kamera deh. Oh banyak sutradara kasihan sama kalian ya Ya, kayaknya ya. sebenarnya kita nih minta di sini datang ke TS Media tuh kayak para sutradara boleh nggak kasih kerjaan lagi gitu, boleh sih. Tapi Big Four kan aku juga nonton ya, jadi I think kamu untuk sebagai film pertama sih mantap banget Terima sih. kasih Kak. Thank you. Maaf ya, aku ngomongin film lain ya. Apa-apa. Orang tahu kalau kita ngomongin film kok. Iya. Gede banget. Jadi Cuma I terus- think for your first movie, aku very impressed. Even I think a lot of people yang udah pernah kerja sama kamu juga, they say a lot of good things Oh, amin, working amin. with Thank you. you, Very thank you. talented guys. Aduh. So congratulations by the way Terima for kasih, another Kak. movie. Nah, tadi kan merasa saya ternyata rasanya kayak gitu di panggung. Kayak bergidik gitu. Aduh, saya harus apa Kayak gitu. menolak. Iya, tolong. ini kalian gitu. syuting kapan sih? Sleep Call Februari udah ya, Kak? tahun lalu kan? Tahun ini ya? Januari. Januari akhir Iya. ke Februari. Masih manggil karakter masing-masing kalau manggil enggak. satu sama lain? Enggak. Udah kadang-kadang lupa lagi karakternya siapa. Iya. Lupa loh. Karena harus kita lepaskan. Oh, Apalagi iya. karakternya Kalaura di sini berat banget kan. Iya. Justru saya takut kalau dia tempelin terus. Iya. Saya nggak mau dekat-dekat dia. Kalau Iya. ngeliat trailer tuh kan kayak Kalaura bleak banget gitu. Mendingan yang kayak gini sih. Ngeri ya dia Nggak dulu deh kalau yang itu. Kalau temenan Mendingan mas manggil Laura aja langsung. Iya. heeh. Tapi kamu kan berarti kan film kamu udah banyak nih Laura. Ada gak sih orang yang kalau ketemu kamu manggil kamu on a certain karakter yang pernah kamu mainin? Iya. Susi? Banyak yang kayak Bukan? Susi atau Natalie CTS kemarin. Oh, CTS 2. Oke. Tapi mereka tahu nama kamu Laura? Tahu. Oh, oke. Cuman kayak Susi gitu atau Natalie. Enak ya. Aku di pom bensin pelor gitu. Bro, boleh nggak di pom bensin banget nih? Gitu, aneh banget gitu di pom bensin ini teriakin pelor. Berarti orangnya nonton. Iya, betul. Nggak apa-apa. Kaget aja, kaget Iya, gitu. kaget. Kan lagi kaget. begini Kok kasar nih. ya, ya. Itu pelor gitu. Semoga abis ini dipanggilnya Bayu, main lah gitu. Iya, Bayu gitu. Wah ya kan pelor gitu kaget. Iya udah gitu kaget. By the way, ini kan Sleep Call ya. Sleep Call tuh kan ada, tadinya aku pikir kayak drama romance lah. Karena Sleep Call is a very Gen Z thing ya. Cuma kan ternyata kayak genre-nya bukan itu gitu. Tapi sebelum kita ngomongin ke Sleep Call, kalian tipe orang yang merhatiin film tren gak sih dari tahun ke tahun di Indonesia? Karena I think ada kayak kemarin kan lagi banyak horor, ada masanya di mana drama percintaan gitu. Ada yang kemarin sempat keluar action banyak. Iya, iya. What do you guys think? Aku pengen tahu aja dari sisi aktor. Asik. Asik. Kalau aku mungkin aku suka ngelihat yang lagi ramainya apa aja sih, cuman nggak sampai analisa banget, cuman kayak ya berasa kayak oh lagi zamannya komedi atau lagi zamannya horor, dan kadang serunya juga dari situ kayak kan lagi zamannya horor jadi beda-beda nih jenis horornya gitu. Horor aja bisa beda-beda ya? Iya, style beda-beda. Horor kan aja soalnya. beda-beda. Ada preference nggak kamu kalau nonton? Bukan main ya, nonton. Kalau main kan apa aja asal bagus ya karakternya. Maksudnya Kamu sukanya nonton genre-nya. genre apa? Aku suka cringe comedy, satire comedy gitu. Yang komedi yang ditonton gak kamu nyaman. banget dong. Iya, yang awkward gitu kalau ditonton. Aduh gitu. kalau mau Contohnya ketawa. apa? What We Do in the Shadows. Itu ada film luar sih. Aduh, awkward banget sampai aku nggak tahu itu apa. Aku ada film Indo tapi aku gak mau jawab. Oh, Iya. Oke, ada film Indonesia. Ada. Kenapa nggak jawab? Gak mau. Ntar aja off cam. Oh, oke. Sip, Ya. sip. Oke, Laura gimana? Kalau aku berasanya sih setelah pandemi terutama tawaran skrip yang datang tuh variatif banget genrenya, ceritanya, colornya. Aku ngerasa dulu kayak 10 tahun yang lalu gitu tawaran yang datang drama atau horor. Pasti antara dua itu. Drama percintaan, horor, komedi paling. Tapi sekarang setelah pandemi terutama aku ngelihat banyak bermunculan sutradara-sutradara baru, sutradara yang senior pun juga punya ide-ide yang beda lagi gitu. Jadi lebih semangat sekarang ngebaca skripnya rasanya. Semua genre kamu kan drama udah. Yang belum action, Action belum? Horor udah ya? horor udah. Oh, horor udah. Action belum? Kalau action pengen apa? Jadi superhero gitu? Pengen yang diculik, Oh, pengen yang diculik. cuman tolong gitu doang. Oh, kok tambah lama tambah nggak menantang ya peran dia ya. Kalau bisa makin gampang gitu. Pengen jadi korban. Iya. Biasa kan kayak Superman gitu, Iya. sama siapa Louis Lane.
Lois Lane ya. Ya. Oh, jadi Lois Lane ya. Yang Lois Lane ya yang diculik yang cuma tolong help me gitu doang. Oh, maunya yang gitu. Gue pikir jadi kayak Wonder Woman-nya Menarik gitu ya. loh. Mungkin lebih keribet Kak kalau syuting jadi Wonder Woman, dia nggak mau. Dia maunya yang gampang-gampang aja. Bajunya besi, berat enggak. Sebenarnya Susi Susanti sedikit ya, tapi dia Oh, lebih iya, iya, olahraga. iya. A national hero lah ya, tapi Iya, iya, bukan iya. superhero. Oke. Ini yang unik ya, kemarin kan sempat ngobrol-ngobrol sama Kesa Susana ya. Ada si Taskia, you know Taskia, Yes, main yes. bareng. Si Taskia bilang dia tuh pernah casting, terus ditanya jumlah followers Instagramnya berapa gitu. Itu lucu sih, menurut aku cukup unik ya. I Iya. think you need to differentiate between acting and Ya, social content media creator, ya. presence gitu Ya, loh. Cuma kamu pernah nggak kayak gitu? Misalnya dipanggil untuk casting atau screen test? Aku dulu pernah. Oh, Dulu ya? pernah ditanya. Jadi nggak ditanya. Jadi maksudnya kan aku juga nggak ngerti lah. Maksudnya mereka nggak mungkin langsung nanya langsung kayak Iya. nggak sopan. Tapi ada di form Oh ya? Kristo Immanuel followers gitu ada. Oh wow. Tapi itu udah lama banget sih. I don't even remember the movie. Tapi kayak ternyata sengaruh Ternyata, itu ya iya, gitu. iya. Tapi nggak tahu kalau Laura kayaknya Aku enggak nggak pernah ya. sih ngalamin itu. Kayaknya yang manggil aku tuh udah tahu aku followernya dikit. Oke. Jadi gitu. Buat dia dikit. Iya. Berapa sih? Paling 15 juta kan? Jadi udah pasrah aja gitu. Udah tahu resikonya kalau pakai aku pasti followerku dikit. Do you think matters nggak masalah sosial korelasi antara social media presence dan juga sebagai aktor? Aku nggak tahu ya. Kan ada yang sangat aktif juga ya di social media. Ada yang works, ada yang enggak ya. Beberapa misalnya aku lihat produsernya insist harus pakai ini karena followersnya tinggi gitu. Filmnya belum tentu box office. Tapi ada juga yang jadi box office juga. Jadi bukan penentu sih menurutku. Tergantung karyanya juga. Do you think it matters kamu sebagai aktor to have a social media presence untuk maintain untuk apa? Penting nggak? Iya kalau di Indonesia ya. Karena promo tuh kuncinya di karena promo. sosmed. Iya. Tapi kalau aku lihat misalnya di luar, di Hollywood gitu jarang banget aktor-aktor punya sosmed malah. Iya, that's true. Jadi beda memang. Kalau di Indonesia tuh butuh banget. Oke. Kristo, ya tapi Kristo awalnya memang social Aku media justru gede ya. konten kreator dulu. Menurut kamu ngaruh nggak? Gara-gara kamu jadi konten kreator dengan kamu promo film, dengan kamu punyai aktor. Ngaruh banget. Ngaruh gak ya? Nggak tahu, aku nggak tahu sih. Karena aku juga kayak kemarin pas diumumin kalau aku main di Sleep Call, di Twitter tuh masih ada yang ngomong kayak kenapa sih yang dipilih bukan aktor beneran gitu? Kenapa sih harus kayak selebgram gini yang dipilih jadi aktor gitu? Oh ya ampun. Dia aktor beneran loh gila. Aduh, Siapa amin, yang amin. ngomong kayak Aktor gitu? beneran. Amin, makasih Kak. Terus kamu kalau dengar kayak gitu gimana? Aku udah biasa sih sekarang karena gimana ya? Aku juga bingung kayak aku di posisi yang ya memang aku tadinya dari konten kreator gitu. Jadi dan sempet kan ada momen di mana di Indonesia terutama banyak banget momen yang kurang mengenakan itu yang sampai masyarakat waktu itu kayak banyak yang protes gara-gara kenapa sih harus ada konten kreator yang baru naik terus langsung atau selebgram baru naik langsung dibikinin film gitu. Jadi aku kayak dilema juga nggak tahu sih. Menurutku sih sebenarnya tergantung. privilege sih. Orang dikenal di sosmed terus punya kesempatan lebih untuk ditawarin film tapi dia siap gitu menghadapi industrinya. Ya itu jadi sebuah opportunity ya. Betul. Malah suka di challenge ya. I think it's a good Makanya it depends on the person on the juga person. sih. Ya. Kalian nih sekarang kan kalau Laura mungkin tawaran filmnya banyak ya. Ya cukup lah ya. Amin. betul. Masih milih-milih nggak kamu film? Oh iya sih, aku pasti baca skripnya dulu. Kalau misalnya ngerasa aku nggak bisa connect dengan perannya, biasanya aku nggak ambil. Aku ngambil project yang aku senang aja. Oh, sutradara milih nggak? Milih, duit juga milih. Oh, duit milih, udah harus, Ya. itu udah pasti. Duit, cerita, sutradara, lawan main biasanya. Oh, oke. Kalau Kristo sekarang setelah Big Four, nih Sleep Call juga udah mau naik, udah mulai banyak tawaran film lebih Puji banyak. Tuhan ada sih beberapa lah. Merendah banget. Ya, ya Masa adalah belum banyak beberapa lah ya. gila, seratusan nggak ada Aku kali. yang jawab Enggak. banyak banget dan Amin. bagus-bagus semua tawaran. Amin. Kalian nih so far kalau Laura film banyak nih. So far is there a label untuk Laura as an actress misalnya? Oh, kan ada yang Queen of Horror, ini Queen of Comedy. Kalau kamu ada nggak sih netizen yang ngenamain kamu labeling sebagai aktris? Mother. Queen Mother. Kayak di Twitter tuh banyak mami gitu banyak. Karena dia kayak have motherly, bukan apa ya?
aku di sebagai Gen Z mewakili ya, kayak sekarang tuh di Gen Z tuh banyak yang kayak motherly, not necessarily kayak dia kayak keibuan, tapi kayak dewi gitu almost. Oh, a goddess gitu. Iya, goddess gitu. Aku relate kok sebagai Gen Z. Iya memang Iya bisa. kan? Wah, gila banget. Gila banget. Bejir. Abangku. Bejir. Kurang Gen Z nggak ada bejir. Oh, iya. Abang da. Kalau sekarang abang da. Oke, kalau ini tadi kan milih film berdasarkan ya tadi apa sih cerita, karakter, sutradara, budget ya kan, duit. Tapi ada red flag nggak when you get a movie offer? What is the red flag kalau nggak mau gitu? Red flagnya apa? Jadi kan bisa share mungkin ke Bagus teman-teman jam saya yang tangannya lain kalau- yang Bagus jam tangan. Kamu juga bagus. Makasih. nggak mau jawab. Makasih. Bagus. Beli di mana Kak? Toko waktu itu. Iya, Aku juga. Sorry tadi pertanyaannya apa ya Kak? Aku lupa. Udah lupa. Pasti ada red flag. Kan ini Oh, iya. kita nggak names Iya. lah ya. It's just red flag aja apa? Mungkin peran yang udah pernah dikerjain sebelumnya. Sama kamu. Iya, Oke. aku berusaha nyari yang beda-beda terus. Kalau aku mungkin lebih ke kalau aku merasa dari sinopsis aku kayaknya aku nggak siap deh. Gitu kayak secara peran kayaknya sulit nih buatku untuk aku masuk ke dalam ceritanya gitu kayak ini. Masa sih nggak mungkin Ilmu. kamu nggak bisa? Iya. Jadi kalau misalnya ilmunya belum nyampe, nah jadi aku gitu sih. Oh gitu. Kalau Selamatin saya dong kalau kalau lawan main red flag ada nggak? Misalnya ternyata jam kamu tangannya bagus bener Kak. Asli. Ini aku juga belinya online waktu itu. Lagi bagus diskon juga nih 11-11. pertanyaannya kayaknya. Kenapa ya? Ini buat FYP potongannya di Oh TikTok. baik. Yang di endingnya dipakai lagu Mystery, it's a mystery gitu. Untungnya nggak pernah ketemu yang red flag. Kamu Masa? Sama. Masa sih kayaknya enggak deh. Sama. Masa? Semua green flag, green banget. Go green. Ah gitu ya. Oke Iya. oke. Dia nggak mau spill nih. Spill dong. Tapi baik beneran. Aku selama ini kerja sama lawan main yang lain tuh kayak mungkin kalau di kehidupan nyata mereka red flag ya aku nggak tahu karena selama ini saat di set profesional banget. Iya. Karena benar juga sih. Memang ada orang yang professionally memang bisa profesional, personalnya ya nyebelin gitu kan. Iya, kan tapi kurang tahu saya bagaimana gitu. Oke, tapi kan nggak pernah ya? Nggak pernah. By the way, ngomongin lawan main, kemarin sempat kita dengar di berita kalau lawan main kamu, Bio1, ada cerita katanya pernah jadian selama 4 bulan. Is that a gimmick atau itu apaan tuh ceritanya? apa Lara? tuh Kristo? Kan masih aku bilang nih, pokoknya ini belinya pas 11-11. Jadi diskonnya sampai 11%. Itu apa maksudnya? Kok pacaran cuma 4 bulan sama Bio tuh gimana? Nggak bercak, Bayu ini agak toxic, red flag gitu kalau zaman sekarang yang red flag, toxic, terus kayak manipulatif gitu. Jadi aku ngambil dari beberapa orang yang aku pernah kenal. Jadi teman-teman kamu manipulatif ya? Enggak. Tunggu nih, jangan diputar nih. Pernah ketemu orang yang manipulatif dan oke, kebetulan jadi teman nggak sengaja. Udah pernah nyoba dating app? Aku nggak pernah. Aku pernah seminggu. Nah kalau kalian masih single sekarang, would you use a dating app? Enggak kayaknya deh kalau aku sih. Aku sebenarnya no offense ya karena dating apps banyak yang berhasil juga. Betul. Cuman aku kayaknya takut. Internet itu punya jejak digital. Jadi apapun yang kamu lakukan selamanya akan ada di internet. Mau lu Hati-hati pinjol ya. atau apa, iya jadi berhati-hatilah. Aku matiin bukan karena nyembunyiin apa-apa. Oh, Biar karena- kalau ngeghosting gak ketahuan. Aku selalu nggak nangkep buat apa sih kayak teleponan, terus setelah teleponan tidur nggak dimatiin. Aku tuh gak nangkep sampai sekarang kok. Soalnya belum tentu orang yang sleep callan hubungannya langgeng sih.